Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Erisha dari Master Tutor Master Institute. Oke, kita lanjutin lagi ya untuk pembahasan tentang soal-soal SMIPB. Soal ini kita harus baca pelan-pelan karena ini lumayan mudah, jadi sebisa mungkin teman-teman bisa cepat ya mengerjakannya. Oke, kita mulai. Ray, Irsan, dan Yuyun dan Nurul les di suatu tempat bernama IPB Privat. Jadwal les adalah Senin sampai dengan Jumat. Oke, kita buat dulu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gitu ya. Oke, setiap orang itu lesnya 2 kali. Jadi nanti setiap orang ini Ray 2 kali, Irsan 2 kali, Yun 2 kali, dan Nurul juga 2 kali. Berikut jadwal les mereka. Oke, pelan-pelan ya bacanya. Irsan itu setiap hari Selasa dan Jumat lesnya. Berarti Irsan di sini. Irsan setiap Selasa dan Jumat. Oke. Lalu Yuyun setiap hari Senin dan Selasa. Yuyun setiap hari Senin dan Selasa. Oke. Dah. Nurul memiliki satu hari yang sama dengan Irsan. Jadi kemungkinan si Nurul tuh bisa di sini, juga bisa di sini, gitu ya. Tapi kita nanti dulu, si Nurul nanti dulu. Ray setiap hari Rabu dan hari Kamis. Ray itu hari Rabu dan hari Kamis. Oke. Nurul tidak les di hari yang sama dengan Ray. Nurul tidak les di hari yang sama dengan Ray. Berarti Nurul tuh nggak di Rabu sama Kamis kan? Oke. Nurul bertemu Yuyun satu hari di tempat les. Jadi si Nurul ini, si N ini akan ketemu di hari yang sama dengan Yuyun. Tapi tanpa bertemu Irsan di hari yang sama. Berarti di mana kira-kira? Ketemu Yuyun tapi nggak boleh ketemu Irsan. Berarti Nurul di sini. Nah, oke. Tadi Yuyun tuh, maaf, tadi si Nurul itu kita lihat lagi ke sini. Nurul memiliki satu hari yang sama dengan Irsan. Berarti Nurul itu di hari Senin memiliki hari yang sama dengan Irsan berarti di hari Jumat. Oke. Tentukan jadwal les Nurul. Berarti jadwal les Nurul adalah Senin dan Jumat. Oke. Jadwalnya adalah Senin dan Jumat. Oke. Bisa ya? Mudah. Oke. Selanjutnya kita next ke soal berikutnya. Oke. Ini soalnya ada gabungan biologi-biologinya. Kalau misal teman-teman masih ingat tentang codon stop, nukleotida, itu ya, nukleotida yang DNA itu, ya, ini masih ada dikit-dikit lah ya. Oke, coba kita kerjain teman-teman. Suatu substring disebut tandem jika, ini syaratnya, jika dinyatakan sebagai dua rangkaian karakter berturutan yang identik. Ini nih syaratnya. Dua rangkaian karakter berurutan yang identik. Banyaknya karakter dalam satu tandem itu disebut panjang tandem. Misal, string AA, BA, BA itu punya 3 tandem. Jadi A itu panjangnya 2, terus AB, AB nih kan sama ya, 2 karakter. AB, AB itu disebut sebagai satu tandem. Ini AB, AB ini satu tandem. Nah, banyaknya panjang tandemnya ada 4 nih. Satu, dua, tiga, empat. Sama, ada lagi nih. Baba, baba, baba. Nah, ini tuh disebut juga satu tandem. Panjangnya ada 4. Satu, dua, tiga, empat. Oke, pahamin dulu sebelah sini.
Baru kita ke tantangannya. Tentukan panjang dari tandem terpanjang string TC bla 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 sampai C. Berapakah jawabannya? Teman-teman bisa pause dulu, kerjain sendiri, nanti balik lagi. Oke, next ya. Kita bisa tentuin tandemnya dulu. Ingat, tandem itu apa ya tadi? Tandem itu adalah dua rangkaian karakter berturutan yang identik. Identik itu apa sih artinya? Sama. Oke, cari yang sama. Nih, coba dari ini, dari rangkaian ini sama ini tuh yang sama dan berurutan tuh yang mana ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Coba kita mulai dari sini teman-teman. C, T, A, C, T, A, A, C itu kalau kita pisah sama nih. C, T, A, C, T, A, A, C. Nah, ini dia tandemnya. Ini kita sebut sebagai dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini itu satu tandem. Kenapa Kak satu tandem? Tadi syaratnya tandem kan dia adalah dua rangkaian, satu, dua, dua rangkaian yang saling berurutan dan identik atau sama. Terus kan kita yang disuruh panjang tandemnya. Oke, tinggal hitung aja. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti panjangnya ada 16 tuh tandemnya ini. Karena nggak ada, berarti kita pilih yang A. Karena 10 atau lebih gitu ya. Mudah? Mudah. Kalau misal dipahami, teman-teman pasti bisa. Oke, kita masuk ke soal terakhir yang nomor 3. Soal selanjutnya itu lumayan panjang, tapi tenang aja teman-teman. Ini jawabannya tidak panjang ya. Oke, kita harus baca dengan teliti, pelan-pelan. Nah, Bu Tejo aktif sekali mengikuti arisan di RT-nya. Selama ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama ibu-ibu arisan. Mulai dari menengok yang sakit, kursus memasak, dan lain sebagainya. Nah, ini gak penting ya sebenarnya. Karena anggota arisan semakin banyak, maka demi memperlancar kegiatan arisan, Ibu Tejo mengusulkan untuk membuat suatu kepengurusan arisan yang terdiri, nih teman-teman sebisa mungkin kalau ngerjain itu, coba highlight yang penting. Jadi ada 3 urutan, ketua, sekretaris, dan bendahara. Bu Tejo terlebih dahulu bertanya, siapa yang saja yang bersedia menjadi pengurus arisan oleh ibu-ibu yang lain. Bu Tejo diminta untuk memberikan gambaran tentang kemungkinan susunan pengurus arisan tersebut karena sepertinya ada di antara ibu-ibu itu yang nggak mau menempati posisi ketua jika sekretarisnya adalah Ibu X. Seperti yang kita ketahui, perintah seorang ibu tidak bisa dibantah. Maka Ibu Tejo akhirnya membuat list kemungkinan suatu pengurus arisan. List kemungkinan susunannya itu ya. Berapakah kemungkinan kombinasi susunan pengurus arisan jika ada 7 orang kandidat yang bersedia mencalon menjadi pengurus arisan? Oke, teman-teman bisa pause dulu karena ini tuh sebenarnya konsep permutasi ya. Teman-teman bisa sambil ingat-ingat lagi kira-kira ini bisa ngerjain. Oke, next kita bisa isi ini dengan konsep permutasi. Nah, konsep permutasi kita pakai konsep filling slot. Filling slot. Nah, jadi gimana Kak caranya? Tinggal gini aja teman-teman. Buat, tadi kan ada 7.
Ini kenapa tiga? Karena tadi susunannya itu ada tiga. Ada ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Kenapa pakai permutasi Kak, nggak kombinasi? Karena harus berurutan. Kalau permutasi itu kita harus memperhatikan urutannya. Jadi makanya kita pakai permutasi. Karena tadi ada 7 kandidat, berarti 7. Udah kepilih satu ketua nih, jadi tinggal 6. Udah kepilih sekretaris ya, jadi tinggal 5. Oke, jadi tinggal dikaliin aja. 7 kali 6 kali 5 adalah 210. Oke, jadi kemungkinannya ada 210. Begitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.